Bisa udah terlihat itu PowerPoint saya? Siap, sudah Pak. Sudah. Jadi di teknik keselamatan belum mulai tatap muka ya? Siap, Belum belum. Pak. Oke. Untuk praktikum sudah ada apa belum? Siap, belum ada Pak. Belum ada ya. Oke, berarti ini masih Mas Rafdi di mana nih posisinya? Di Semarang apa di kampung halaman? Siap, saya di Semarang Pak. Kalau Mas Adian Siap, di rumah, Pak. di mana? Di kota mana? Siap, Trenggalek, Jawa Timur, Pak. Oh, Trenggalek ya. Lupa. Mas Bastian di kota mana ini? Siap, mohon izin Pak, untuk sekarang sedang di Garut Pak. Di Garut. Garut tuh Jawa Barat ya? Siap, Jawa Barat Pak. Oh, aslinya di Jawa Timur ya kalau nggak salah ya? Siap, untuk saya Jawa Barat Pak, Tasikmalaya. Oh, aslinya di sana ya? Siap, iya Pak. Oh, pas kuliah semester 1-2 tuh juga di Garut ya berarti ya? Siap, iya Pak. Oke, oke, oke. Oke, kita mulai aja ya sambil nunggu rekan-rekan yang lain. Kalau Pak Marwan dan Pak Iwan mau gabung bisa diinfo ya Mas ya. Siap Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman di Teknik Keselamatan sudah gabung di kuliah pesawat uap dan bejana tekan. Sebelumnya saya mau tanya dulu di teman-teman semua ini, ada yang pernah praktek atau mengenal tentang pesawat uap dan bejana tekan sebelum kita mulai? Siap, untuk saya sendiri belum pernah Pak. Oke, kalau berarti untuk apa nama yang lain? Coba Mas Adian Siap, belum pernah, Pak. belum ya. Kalau Mas Bastian, Siap, belum pernah Pak. oke. Selamat datang Pak Iwan. Ya Pak. Apa kabar Pak Iwan? Di kampus nih Pak. Ya Pak. Alhamdulillah baik. Iya. Pak Iwan, kalau untuk pengalaman di pesawat uap dan bejana tekan sudah pernah ada Pak? Pernah lihat aja tapi nggak pernah mempelajari detail juga. Oke. Kalau dari Pak Iwan, apa yang sedikit bisa di-share ke teman-teman Pak Iwan tentang pesawat uap dan bejana tekan? Sepemahamannya aja sih secara umum. Atau mungkin pernah praktek di apa? Bekerja di bidang itu atau belajar atau pernah berkecimpung mungkin bisa diceritakan sedikit Pak. Saya sendiri belum pernah eh, bekerja atau bergelut di dunia itu sih Pak. Ya, Apakah itu apakah sama dengan itu Pak kata uap juga itu Pak? ya betul Di, betul di kampus kan ada kata uap. betul Itu Pak. kan ada Mm-mm. apa ya? Seperti alat praktek juga. Tapi saya juga nggak pernah ikut dekat dan sebagainya, nggak pernah Iya. ikut secara sistem kerjanya bagaimana, nggak tahu. Oh belum ya. Mungkin kalau di kampus di Belum tahu. lab apa? Konversi energi apa di Di electrical? mesin kapalnya, mesin kapal itu Mesin ketel ada. ya. Ya. Oke, baik.
Jadi pesawat uap dan bejana tekan itu pada prinsipnya seperti pembangkit energi ya. Jadi mengkonversikan energi dari raw material untuk menjadi energi, menjadi daya tekan atau energi apapun bisa dikonversikan dengan vessel, tabung. Pada prinsipnya mengkonversi energi. Jadi di sini kita di teknik keselamatan kita akan mempelajari tentang K3-nya juga. Jadi awalnya kita untuk mempelajari K3 pesawat uap dan bejana tekan tuh seperti apa sih? Karena disiplin ilmu kita kan di teknik keselamatan, yang notabene nanti Bapak-Bapak semua ini nanti jadi ahli atau praktisi ya teknik keselamatan di perusahaannya masing-masing. Oke, kita masuk ke bab awal ya, tentang pengawasan K3 pesawat uap dan bejana tekan. Sebelumnya kalau di materi yang sebelumnya, Mas-mas dan Bapak-bapak ini untuk mata kuliah K3 ada ya? Halo, bisa masuk suara saya? Ya. Untuk K3 yang sebelumnya, itu lebih mempelajari di bidang apa ya, Pak dan Mas? Manajemennya keselamatan, Pak, sistemnya. Oke, manajemen ya. Berapa SKS ya, K3 yang sebelumnya itu? Kan itu kan kalau terbagi-bagi K3, ada K3 kesehatan, ada K3 Oke, kebakaran. kebakaran. Oh, terus apa lagi? Rata-rata 22 SKS, Pak. Oh, SKS sama ada berapa mata kuliah ya K3 sebelumnya? Yang sudah dijalanin mungkin untuk dasar kan untuk K3 pesawat uap dan bejana tekan. Untuk perundang-undangannya juga udah pernah dibahas apa belum ya? Bisa didengar suara saya? Bapak refresh lagi. Oh, refresh lagi. Oke, siap. Oke deh. Oke, nggak masalah. Jadi apa namanya di sini sih prinsipnya kita kan untuk bidang pesawat uap dan bejana tekan. Tentu saja kurikulum yang diberikan dari kampus memang belum ada ya. Jadi kita bikin sendiri. Di sini saya menyusun untuk pengawasan K3 untuk pesawat uap dan bejana tekan tuh seperti apa. Jadi nanti bisa dihubungkan dengan apa namanya mata kuliah sebelumnya kalau memang sudah ada atau masih ingat nanti bisa di remind lagi. Kemudian untuk dasar pesawat uap dan bejana tekan nanti kita sambil jalan kita akan melihat seperti apa sih proses kerjanya, prinsip dasarnya seperti apa. Jadi pertama kita masuk ke pesawat uap dan bejana tekan 3 SKS. Di sini kita akan memulainya di pengawasan K3 pesawat uap dan bejana tekan tuh seperti apa. Jadi nanti kita akan bahas bersama, kita diskusikan. Seperti biasa kalau ada sanggahan atau diskusi atau pertanyaan bisa langsung disampaikan, nggak usah menunggu mata kuliah selesai atau perkuliahan selesai, jadi kita lebih ke diskusi aja.
Deskripsinya di sini adalah pemanfaatan bejana tekan. Pemanfaatan bejana tekan akhir-akhir ini telah berkembang pesat di berbagai proses industri barang dan jasa maupun untuk fasilitas umum dan bahkan di rumah-rumah tangga. Jadi bejana tekan untuk mengkonversi energi itu udah umum ya di beberapa perusahaan, bahkan di rumah tangga. Mungkin kalau di rumah tangga biasa seperti kita nggak pakai, tapi di luar negeri sudah banyak diterapkan. Bejana tekanan merupakan peralatan teknik yang mengandung resiko bahaya tinggi yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan atau peledakan. Di sini resiko kecelakaan dan peledakan itu terjadi karena ada beberapa faktor. Jadi di sini kita akan membahasnya, kecelakaan seperti apa sih, peledakan seperti apa, bejana tekan sendiri itu seperti apa, dan kettle uapnya juga seperti apa, nanti kita bahas satu persatu. Tingginya resiko kecelakaan kerja di bidang pesawat uap dan bejana tekan, saya singkat aja PUBT, membuat perusahaan semakin waspada akan bahaya yang mungkin ditimbulkan dari kecelakaan kerja PUBT. Oleh karena itu, guna menghindari agar tidak terjadi kecelakaan atau peledakan, sangat penting untuk melakukan prosedur pengoperasional PUBT sesuai dengan standar yang berlaku. Jadi untuk PUBT ada standarnya, prosedurnya, kemudian berapa lama dia bisa bekerja, kemudian nanti ada shutdown dan lain sebagainya. Ada prosedurnya. Jadi setiap pengerjaan atau pengetesan biasanya dikasih apa namanya prosedur ya. Prosedur itu bisa berupa rencana kerja, bisa berupa blueprint dari PUBT itu sendiri, alat-alatnya, kemudian bisa berupa dari riset yang sudah dilakukan. Sebelum dalam periode pemakaian, setiap bejana tekan dan alat pengaman atau perlengkapannya harus dilakukan pemeriksaan, pengujian, serta dirawat dengan baik dan teratur. Adanya tenaga kerja yang telah memiliki sertifikasi ahli K3 PUBT juga merupakan faktor penting dalam menunjang pencegahan kecelakaan kerja PUBT yang mungkin terjadi karena dapat meminimalisir faktor-faktor yang dapat menjadi sumber kecelakaan kerja PUBT, terutama human error dalam pengoperasian PUBT. Jadi sebelum melakukan operasional itu harus ada tim ahli di PUBT tersebut. Kalau rekan-rekan bisa melihat di internet tuh banyak sekali tuh sertifikasi PUBT, mahal-mahal juga. Jadi untuk engineer PUBT ya itu sebenarnya nggak bisa main-main. Jadi harus ada sertifikasinya. Di sini saya sendiri sih beberapa kali terjun di PUBT, cuman memang bukan spesialisasi saya ya di apa namanya vessel dan segalanya di bidang PUBT. Cuman ya saya memang beberapa kali terjun di proyek ini, terutama di proyeknya Pertamina. Pertamina itu kan banyak menggunakan vessel-vessel, menggunakan bejana tekan. Nah, dari sisi saya sih dari sisi pengalaman ya, dari pengalaman yang mungkin nanti bisa saya bagikan pada teman-teman di sini. Sebagaimana diketahui bahwa human error berdampak besar sebagai asal mula terjadinya sebuah kecelakaan kerja. Jadi di sini untuk meminimalisasi terjadi kecelakaan ya, pertama kali yang kita reduksi adalah human error. Kenapa human error bisa terjadi? Itu ada faktor-faktornya ya. Saat kita kuliah di mata kuliah sebelumnya, kita bisa mempelajari di situ human error-nya seperti apa, kemudian faktor fisika, kimia,
Mungkin ada yang masih ingat, nanti bisa dibuka-buka lagi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dikeluarkan suatu petunjuk teknis, pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian, serta penerbitan, pengesahan, pemakaian agar terwujud keseragaman dan penanganan bejana tekan, sehingga bejana tekan dapat dioperasikan dengan aman dan efisien. Itu tadi pembuka ya untuk PUBT sebelum kita melangkah. Seperti biasa kita pastikan untuk keamanan dimanapun kita bekerja, saat kita melakukan inspeksi atau pemeriksaan alat atau pengoperasional alat, pasti di situ pertama kali yang ditampilkan adalah safety-nya, keselamatannya. Jika kita berjalan ya, atau kita berada di suatu industri, pasti pertama kali sebelum kita melakukan acara ya, kita melakukan meeting atau menghidupkan alat atau mengoperasionalkan atau inspeksi atau segala macam, itu pasti kita pertama kali kita akan diarahkan tentang keselamatan. Jadi hal yang wajar ya kalau suatu perusahaan pasti memberikan persyaratan masuk menggunakan safety shoes atau safety vest dan helm, itu karena memang pertama kali yang kita gembor-gemborkan pasti keselamatan. Kemudian jalur evakuasi di mana, itu pasti pertama disampaikan di awal. Mungkin ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini? Siap belum, Mbak? Oke. Kemudian kita sebelum mempelajari keselamatan di PUBT, kita akan melihat dasar hukum. Di sini ada beberapa ya, perundang-undangan dan peraturan Menaker Trans. Kemudian ada peraturan pemerintah juga. Nanti bisa kita lihat ya, detailnya seperti apa. Dari tahun 82, 79, bahkan ada regulation tahun 1930 di luar Indonesia masih kita pakai. Kemudian kita ke pendahuluan. Sejak ditemukannya mesin uap oleh James Watt tahun 1760-an, maka penggunaan pesawat uap termasuk bejana tekan semakin meningkat dalam industri maupun manufaktur yang meningkatkan tingkat produksi industri. Jadi kita kembali ke belakang lagi nih, pada saat revolusi industri ya, tahun 1760-an. Ada yang masih ingat ceritanya seperti apa? Jadi waktu James Watt menemukan mesin uap, itu dimulainya bejana tekan pertama kali. Pada gambar 3.1, ini gambar contoh mesin uap ya, mesin uap sederhana. Kemudian ini gambar diagram siklus Rankine sebagai dasar dari mesin uap. Bisa kita lihat ya, gambar 31, jadi mesin uap sederhana. Pada gambar 3.1, pada mesin uap, menunjukkan salah satu contoh mesin uap sebagai penggerak mesin di industri pada masa revolusi industri. Jadi ini mesin uap sederhana ya. Kemudian pada gambar titik 2 menunjukkan diagram siklus Rankine sebagai dasar dari siklus kerja dari mesin uap. Namun dengan adanya peralatan atau sistem yang baru juga menimbulkan potensi bahaya baru, juga akibat penggunaan pesawat uap dan bejana tekan yang tidak terkendali. Jadi untuk contoh mesin uap sederhana seperti ini ya, kemudian konversi energinya, dan di sini kita bisa melihat siklus Rankine, mungkin waktu SLTA udah
pernah dapat ya untuk siklus Rankine seperti apa, kemudian perubahan energinya seperti apa, mungkin sekilas sudah pernah dapat. Pada gambar diagram siklus Rankine sebagai dasar dari mesin uap, diagram menunjukkan dasar dari siklus Rankine fluida dipompa dalam tekanan tinggi dari kondisi 1 ke kondisi 2. Jadi kondisi 1 di sini kita bisa melihat memainkan tekanan. Jadi kalau di mesin uap itu kan kita mengkonversi energi ya dari air atau dari apa lagi mungkin untuk mesin uap, ada yang bisa bantu jawab? Apa aja energi yang dikonversi? Puasa semua nih, ada yang nggak puasa? Siap puasa, Insya Pak. Allah, Pak. Oh, ini muslim Insya semua Allah. ya? Siap, Ya, Pak. Muslim semua. Oke. Jadi kalau dalam konversi energi itu kan raw material bisa kita sebut beberapa hal ya. Ada air, ada batu bara, ada apa lagi? Mungkin ada yang tahu. Kalau kita lihat di sini kan energi yang dipakai air ya. Di sini air dikonversi, kemudian dipakai untuk menggerakkan turbin. Tetapi kalau di energi sendiri itu konversi energinya ada macam-macam. Jadi ada tenaga angin, tenaga matahari, nuklir, dan lain-lain. Semua bisa dikonversikan. Jadi di sini fluida dipompa dalam tekanan tinggi dari kondisi 1 ke kondisi 2. Kemudian panas ditambahkan dalam boiler atau pembuat uap dengan membakar bahan bakar. Meski panas bisa diberikan dengan cara lain. Jadi tidak hanya dibakar dengan api ya. Pemanasan itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Ya, untuk di sini saya menuliskannya dengan dibakar biar lebih gampang, walaupun tidak ramah energi ya. Tapi ya ini mata kuliah yang harus kita jalani ya. Pesawat uap dan bejana tekan. Sebenarnya banyak hal yang bisa dikonversi ya dari mata kuliah ini. Cuman kurikulumnya kok masih pakai pesawat uap dan bejana tekan. Ya udah kita jalanin aja. Kemudian uap mengembang melalui turbin dan tekanan dan suhu turun seketika menjadi kondisi idle ya, kondisi idle. Kemudian akhirnya uap mengembun menjadi cairan dan dipompa kembali. Jadi prinsip dasarnya seperti ini. Nanti untuk proses kerjanya nanti kita bahas ya di pertemuan selanjutnya. Siklus Rankine adalah siklus termodinamika yang mengubah panas menjadi kerja. Kalau mata kuliah termodinamika sudah dapat? Siap, sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Gampang berarti. Berarti untuk perpindahan panas sudah familiar kan, karena sudah mengambil. Panas disuplai secara eksternal pada aliran tertutup, yang biasanya menggunakan air sebagai fluida yang bergerak. Siklus ini menghasilkan 80% dari seluruh energi listrik yang dihasilkan di seluruh dunia. Jadi siklus Rankine prosentasenya sangat besar ya. Jadi energi yang belum ramah lingkungan. Bisa dikatakan energi yang non-renewable energy. Jadi akan habis energi yang ada umurnya. Siklus ini dinamai untuk mengenang ilmuwan Skotlandia William John McEwen Rankine.
Siklus Rankine adalah model operasi mesin uap panas secara umum ditemukan di pembangkit listrik. Sumber panas yang utama untuk siklus Rankine adalah batu bara, gas alam, minyak bumi, nuklir, dan panas matahari. Jadi untuk raw material di siklus Rankine bisa kita pakai adalah pertama batu bara, kemudian gas alam, kemudian minyak bumi, kemudian nuklir, kemudian panas matahari. Jadi konversi energi bisa dilakukan di siklus Rankine. Kemudian kita masuk ke rumus energi listrik ya. Untuk pesawat uap dan bejana tekan nggak akan lepas dari namanya energi. Jadi di sini kita mengingat lagi untuk W sama dengan WHT. Q sama dengan I kali T, W merupakan energi listrik untuk satuan Joule, di mana 1 Joule merupakan energi yang dibutuhkan untuk memindahkan satu muatan sebesar 1 kolom dengan beda potensial 1 volt. W adalah energi sama dengan Q, kemudian persamaannya Q I kali T. Di sini W adalah energi listrik, satuannya Joule. Q adalah muatan listrik, satuannya kolom. V adalah beda potensial, yaitu volt. I arus ya, T waktu. Masih ingat semoga. W merupakan energi listrik untuk satuan Joule, di mana 1 Joule merupakan energi yang dibutuhkan untuk memindahkan satu muatan sebesar 1 kolom dengan beda potensial 1 volt. Jadi persamaannya adalah 1 Joule sama dengan kolom dikali volt. Sedangkan muatan persatuan waktu yaitu kuas arus yang mengalir, maka energi listrik bisa ditulis karena I sama dengan Q per T dan diperoleh perumusan W sama dengan I kali T dikali V atau W sama dengan VIT. Jika persamaan tersebut dihubungkan dengan hukum Ohm, VI kali R, maka didapat perumusan W sama dengan V kuadrat per R dikali T. Masih ingat rumus-rumus dasar ini, Bapak-Bapak? Ya, Pak. Masih ya. Oke, nanti Ya, dibuka lagi untuk rumus yang kita akan pelajari di mata kuliah ini. Oke, kemudian pesawat uap dan bejana tekan merupakan sumber bahaya termasuk operator pesawat uap yang mana potensi bahaya ditimbulkan akibat penggunaan atau pengoperasian pesawat uap dan bejana tekan yang meliputi semburan api, air panas, gas, fluida, uap panas, debu, panas atau suhu tinggi, kemudian bahaya kejut listrik dan peningkatan tekanan atau peledakan. Jadi poinnya didapat ya. Ini kan saya susun sendiri untuk sumber bahayanya. Dari persamaan ini kita turunkan lagi ke bahayanya ya. Tadi kan kita lebih ke menekankan ke keselamatan pesawat uap dan bejana tekal. Jadi yang akan kita ingat ya, akan kita pelajari untuk pengoperasionalan pesawat uap dan bejana tekan, yaitu untuk bahayanya di yang pertama semburan api, kemudian air panas, gas, fluida itu cairan bisa macam-macam, bisa kimia, bisa fisika, kemudian uap panas, kemudian debu di sekitar, udah kita pelajari juga ya di mata kuliah sebelumnya, kemudian
panas yaitu suhu tinggi bisa di alat tersebut, bisa juga di sekitar alat. Kemudian bahaya kejut listrik, pastinya ya, karena resource-nya ini menimbulkan listrik, dan peningkatan tekanan atau peledakan. Nah, peningkatan tekanan atau peledakan itu terjadi karena proses fisika dan kimia. Nanti kalau tiba-tiba mati berarti sudah selesai ya. Mungkin nanti masih ada waktu 4 menit nih di Zoom saya. Ya, Pak. Siap, Pak. Kita lanjutkan lagi. Agar kecelakaan tidak timbul dalam kerja yang menggunakan pesawat uap maupun bejana tekan, maka pemahaman tentang pesawat uap dan bejana tekan serta syarat-syarat K3 adalah, ada yang kepotong ini, syarat-syarat K3 sangat penting supaya dapat melakukan pengawasan K3 pada pesawat uap dan bejana tekan. Hal ini juga ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 Pasal 3. Jadi ada banyak ya perundangan, peraturan pemerintah yang mengatur keselamatan pesawat uap dan bejana tekan. Itu nanti sebagai dasar saat bapak-bapak nanti berada di industri, itu buku wajibnya harus dipegang jika nanti di industri tersebut menggunakan pesawat uap dan bejana tekan. Seperti itu ya, bapak-bapak. Kita lanjutkan ya. Agar kecelakaan tidak timbul dalam kerja yang menggunakan pesawat uap maupun bejana tekan, maka pemahaman tentang pesawat uap dan bejana tekan serta syarat-syarat K3 sangat penting supaya dapat melakukan pengawasan K3 pada pesawat uap dan bejana tekan tersebut. Jadi pemahaman tentang pesawat uap dan bejana tekan wajib ya, wajib dipahamin karena untuk keselamatan sendiri. Dan kalau di industri seperti di Pertamina itu pengawasan dari pembuatan ya Bapak-bapak, pembuatan vessel atau pembuatan tabung itu benar-benar diawasi dari awal. Jadi dari raw materialnya seperti apa, kemudian proses hidronya seperti apa. Ada yang tahu proses hidro atau Saya hidrotes? belum tahu. Ada yang pernah baca mungkin? Belum pernah Saya ya? belum, Pak. Jadi hidrotes itu pengetesan bejana tekan saat sudah dibikin. Jadi dari sistem pengelasan itu sudah diatur, weldernya itu juga ada welder test segala macam, kemudian di hidrotes itu setelah semua selesai ya pembuatan vessel, mungkin bisa kita lihat. Nah, seperti ini. Jenis apa namanya vessel seperti ini. Dari pembuatan, kemudian pengelasan, penyambungan, itu harus diperhatikan dari awal. Kemudian di akhirnya nanti akan ada hidrotes. Hidrotes itu tes menggunakan air, jadi kita panaskan seperti apa nanti kebocorannya di mana sebelum dipakai, dan setelah dipakai pun akan ada hidrotes untuk mengetahui ya seberapa besar atau seberapa mungkin akan terjadi kerusakan dan kebocoran. Oke, karena waktunya sudah mau selesai ya, mungkin kuliah hari ini sampai di sini. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa diungkapkan ya, atau bisa ditanyakan di pertanyaan di perkuliahan sebelumnya, karena ini sudah mau selesai. Izin, Pak, untuk pengabsenan bagaimana, Pak? Absen dibikin aja, Mas. Aku absen
nggak begitu mempermasalahkan ya.